Jujur, kalau untuk dari bidan, saya pun juga bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK FTV di podcast Nongki, ngobrol ringan anak farmasi. Kembali lagi dengan saya Nova Elsa sebagai host di podcast Nongki. Kali ini kita sedang kedatangan narasumber, yaitu para kader Keamanan pangan. kader keamanan pangan. Ya Ibu, dengan siapa Bu namanya? Dengan Gita Maileni, saya dari Puskesmas Sungai Pinang. Puskesmas Sungai Pinang. Saya Mirlia Ningsi dari Puskesmas Kerinjing. Saya Dita Yuniarti dari Puskesmas Kandis. Baik Ibu, kali ini izinkan saya untuk mengajak ibu-ibu untuk mengobrol ya dikit-dikit ya Bu ya. Boleh kan? Boleh. Seperti tanya pengalaman gitu selama Ibu menjadi kader gitu ya. Oke, yang pertama perjalanan karir Ibu tuh gimana sih? Para ibu-ibu perjalanannya tuh dari pendidikan sampai sekarang itu bagaimana? Siapa dulu? Ya, serah ibu-ibu aja dulu Ibu. Kalau saya lulusan D3 Farmasi di Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, kalau untuk karir sebenarnya udah kemana-mana ya. Dari tamat itu saya sempat disuruh kepala jurusan tuh ngawas praktek. Teorinya sih enggak sih, kan karena baru lulusan D3 juga disuruh ngawas praktek farmasi di SMK Pembina di Palembang. Nah, itu kan pagi sih, nggak sampai sore, sampai siang aja langsung lanjut kerja di klinik. Oke, jadi dari pagi ke siang tuh ngajar gitu ya Bu ya? Ya, ngajar sore sampai malamnya di klinik. Itu nggak terlalu lama sih, setahun setengah. Habis itu lanjut ke apotik Kimia Farma. Tahu adiknya? Enggak. Kimia Farma di Palembang tuh ada banyak cabangnya Kimia Farma. Kalau untuk awal itu di Pelaju dulu. Karena sering ada rolling mutasi kan, jadi kalau misalnya yang di apotek rame atau yang sepi, pokoknya ditukar lah biar ada pengalaman kan teman-teman yang lain tuh. Itu sekitar 2,5 tahun lah. Setelah dari apotek, waktu itu ada bukaan CPNS. CPNS apa Bu? Calon pegawai negeri sipil. Oh, Ya. CPNS. Jadi sebelum PNS itu kita CPNS dulu. Kita kayak apa ya, setahun tuh dilihat dulu bagus apa enggak, nanti baru ada pelantikan lagi PNS-nya. Itu daftar kebetulan di Sungai Pinang, di wilayah OI kan. Kalau untuk keamanan pangan ini sih sebenarnya baru berapa bulan ini megang tentang keamanan pangan. Mungkin itu sih sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya Ibu Lia, perjalanan karirnya gimana Bu? Kalau saya perjalanan karirnya lulus di tahun 2014 di D3 Kebidanan alumni Stikes Muhammadiyah Palembang. Sudah dari situ langsung kerja di Puskesmas Sungai Keli. Sungai Keli. Ya, di 2015 saya kerja di Puskesmas Sungai Keli sampai di bulan September 2020. Langsung pindah kerja di Puskesmas Kerinjing. Di Puskesmas Kerinjing cuma 4 bulan kalau tidak salah, langsung jadi bidan desa, ditugaskan menjadi bidan desa di Desa Tanjung Harapan, wilayah Puskesmas Sungai Keli sampai sekarang. Ya, untuk menjadi kader keamanan pangan juga baru sama, baru berapa bulan ini terakhir. Iya. Ilmu-ilmu sharing masih sama-sama belajar. iya, sama-sama belajar. Mungkin itu saja. Ibu, iya selanjutnya. Oke, kalau untuk saya sendiri, saya lulus tahun 2015 Ya. di Stikes Muhammadiyah juga. Saya jurusan dari D3 Kesehatan Lingkungan. Sebelumnya saya belum pernah bekerja. Jujur ya. Iya, Jujur. Oke. Berapa tahun dari itu ikut tes CPNS 3 kali. Nah, pas ketiganya baru saya lulus di Puskesmas Kandis. Oke, dengan kesehatan lingkungan tadi mungkin sudah 2 tahun ikut kader pangan ini. Oke. Sudah lama berarti ya? Ya, tapi masih dalam proses belajar juga. Ya.
Oke Bu, mau tanya nih, ada nggak sih dalam dalam karir atau dalam pendidikan ada cerita menarik gitu, yang buruk maupun yang senang? Mungkin bisa diingat sampai sekarang gitu, yang tidak bisa dilupakan. Ada nggak sih? Kalau buruk. Ada nggak? Ayo dulu. Ayolah. Silakan Ibu dulu. Sebenarnya kalau mau diceritain cerita itu pasti banyak ya. Kalau untuk buruk ada satu yang paling diingat itu hari pertama kerja. Pertama kerja. Jadi waktu itu kan ngajar tuh kan. Salah tuh ngajarin murid. Ternyata yang diajarin itu anak ranking 1. Waduh. Salah. Jadi dia tuh nanya, lupa juga apa waktu itu, pokoknya praktikum. Ini boleh nggak? Ini dicampur sama ini. Pikir boleh lah, kenapa nggak boleh, kan udah ada di resep, pikirnya kayak gitu. Ternyata nggak boleh. Waktu dia ngumpul hasil prakteknya dikumpul ke guru yang emang udah senior, salah, nggak boleh dimarahin. Jadi anak itu sampai sekarang sampai selesai ngajar di situ nggak mau lagi nanya karena pernah salah sekali. Itu pengalaman pertama. Pernah juga buruk juga di klinik hari ketiga kerja. Jadi kesalahan ngasih obat. Jadi waktu itu cuma ada satu pasien, udah disiapin tuh obatnya, tapi karena mungkin pasiennya tuh masih mau lama ngobrol sama dokternya, jadi udahlah tinggal dulu. Ternyata ada pegawai yang nyiapin obat juga. Si pegawai ini tadi nggak dipisahin tuh obatnya. Ternyata ada pegawai yang lain ngasihin obat yang untuk pegawai di situ di klinik. Bukan seharusnya obat yang disiapin untuk pasien tuh udah disiapin, tapi salah kasih. Jadi 10 menit dari situ, nah salah kasih obat. Siapa ini tadi, bapak itu tadi? Tahu nggak alamatnya? Langsung kami kunjungin, kita kasih obat yang baru. Untungnya cepet sih. Langsung udah itu sih kalau pengalaman buruknya. Baiknya apa ya? Baiknya ya mungkin seiring berjalannya waktu kan sering kemana-mana kerja juga, kita banyak kenal, banyak pengalaman, banyak channel lah kita kalau mau kemana-mana itu, jadi banyak pelajaran baru gitu. Kalau untuk baiknya mungkin itu. Kalau saya pengalaman mungkin menegangkan karena Yang mana untuk tuh? bidan desa ya, pengalaman jadi bidan desa, karena sebelumnya tidak pernah ikut praktek, langsung terjun ke puskesmas, kan pelayannya bukan ranap, bukan rawat inap, terus tidak pernah ikut-ikut praktek-praktek bidan BPM, praktek mandiri atau klinik. Tiba-tiba ditunjuk jadi bidan desa, awal-awal nolong partes atau lahiran. Di situ masa-masa tegang karena ternyata ditelepon pasien mau lahiran. Posisi lagi di rumah sakit. Waktu itu posisi lagi di rumah sakit, ada keluarga yang sakit. Ditelepon, aku nekat. Karena tidak tahu, nekat. Ya sudah, tunggu aku. Tunggu kayak aku balik dari Palembang ke Tanjung Rajo. Jarak 2 jam itu. Bukaan terus ditanya bukaan, ternyata tidak boleh kan, bidan desa tuh tidak boleh nolong partes kalau dia darah tinggi. Pas awal datang ke tempat aku di Polindes itu, dicek darah tinggi, tapi posisinya pasien itu sudah bukaan, hampir buka lengkap. Nekat diterima, masih ada bidan pendamping, bidan senior, nekat tahu bayi lahir, tapi ada kendala di ibu. Di situ kendala di ibu, nekat dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk, di tengah-tengah itu ya namanya pendarahan. Nah dari situ alhamdulillah kan pasien selamat, tapi masa tegang-tegang. Kalau aku diomongi aku cak mayat hidup karena pucat. Ibaratnya kalau jadi bidan desa itu kan kita berdampingan langsung dengan malaikat. Hidup dan mati. Kita langsung kan hidup dan mati. Hidup mati dua nyawa yang dibantu itu. Belum pernah ada pengalaman nolong partes sendirian, masih didampingi, datang ke rumah sakit. Ya ABCD, ngapu masih nekat ditolong. Kita kan nggak boleh ada alasan, nggak boleh ngapu nekat. Padahal ada alasan, aku ada ini nggak boleh. Kita sebagai orang kesehatan nerima baik apa yang diomongin. Datang dari sana, pasien balik. Kita hidup bermasyarakat, mulut A, mulut si B. Di lingkungan masyarakat diomongi.
Ya bidannya nekat nolongin ini AB. Keluarga itu ngomong, mungkin dikter kalau guys. Keluarganya ngomong, anaknya lahiran usus emaknya keluar. Padahal tidak. Padahal enggak. Itu robek di dalam karena salah teknik melahirkan. Dari situ hampir ada nekat nak mundur. Nak mundur takut jadi bidan desa, takut ingin mengundurkan diri karena kasus itu. Cerita lagi dengan senior, memang cak itu kalau mau jadi bidan desa harus siap mental. Jangan takut, terima baik, mulut A, mulut B. Kita sebagai orang tenaga kesehatan tidak pernah benar di mata masyarakat. Mereka taunya kalau kita lah berani ditaruh di sana berarti kita bisa galau. Kita bisa galau. Benar. Kita tidak boleh ada yang pembenaran, dinekat ke sampai sekarang. Nah, dikaliku di masa 2 tahun setengah ini banyaklah ABCD itu selalu banyak. Jadi pengalaman pertama yang tidak pernah aku lupakan ya di kasus ini. Jadi kasus ibu lahiran posisinya anak pertama. Dia nunggu aku dari siang, aku masih di Palembang, dia lahiran di jam 10 malam, jam 11 kita rujuk. Tak balik 2 hari pengobatan di rumah sakit. Balik ada kasus cerita-cerita ABC yang tidak mengenak ke itu selalu salah di kita. Mungkin itu baik sebelum baik buruk yuk cak itulah. Satu ternyata. Mungkin itu baik pengalaman, mungkin buruk ya kesan. Kalau buruk tuh tak terlalu ya, mungkin buruknya omongan masyarakat. Kesannya tuh mengerikan kalau bukan buruk. Iya, beda-beda. Mengerikan untuk pribadi. Kalau senangnya Bu, pasti ada senang loh. Ya senangnya kalau untuk senang banyak senang. Setelah dijalani berapa tahun bidan desa, mereka sudah mulai percaya karena gitu. Mungkin untuk apa dihormati rasa disegani. Mereka mulai percaya kalau rasa di masyarakat disegani itu enak. Oh ini Bu bidan ini tahu lah yang Cica itu kan. Enaknya di situ, suka dukanya mantap lah. Yang tadi tetap. Iya. Oke Ibu apa? Ya Ibu Dita. Kalau dari Kesling sendiri ya, memang dari saya sendiri juga nggak banyak pengalaman sebenarnya. Nah, memang kalau sesudah selesai kuliah, memang cari kerja agak susah ya. Apalagi Kesling itu langka. Satu rumah sakit itu bisa cuma berapa orang, apalagi puskesmas ya. Ibu, kalau boleh tahu Kesling apa? Kesehatan lingkungan. Oh, Oke, untuk Keslingnya kesehatan lingkungan. Nah, kalau untuk puskesmas biasanya dibatasi kan, cuma satu biasanya. Tapi kalau memang ada pegawai yang lain bisa. Nah, kalau untuk cari kerjaan tadi agak susah ya, langka. Kemudian ikut tes tadi kan 3 kali baru lulus. Itu pun di puskesmas Kandes kan? iya. Untuk di situ memang ada senior sebelumnya. Nah, senior itu pindah instansi. Iya. Jadi dari situ bingung mau ngapain. Nggak ada yang bantuin. Bingung mau ngapain, mau buat laporan, mau kerja ke lapangan atau gimana nggak tahu. Jadi terpaksa bertanya ke dinas, ke temen yang sesama Kesling kan, dari tempat-tempat yang lain kan, belajar dari situ. Itulah salahnya kalau misalnya kita sebelumnya belum pernah kerja kan, belum ada pengalaman sebelumnya. Udah itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk baiknya sih, alhamdulillah ya sudah sampai di sini, dijalani ya terus ya. Untuk sekarang kan sudah kerja mungkin hampir 3 tahun lah ya. Nah, yang pasti sudah ada pengalamannya, walaupun masih berjalan proses. Teman tadi udah banyak yang kenal, nah dengan mereka juga kan, dari instansi lain kan sudah banyak yang kenal. Nah, dari situ sisi baiknya. Ibu bertiga ini kan dari 3 background yang berbeda kan. Ada farmasi, ada Kesling sama bidan. Terus apa sih yang menjadi benang merah kalian untuk menjadi kader bahan pangan itu? Kalau dari farmasi ya mungkin kalau untuk kadar keamanan pangan kan farmasi itu orang kenalnya pasti obat. Ya. Nah kalau kadar keamanan pangan sebenarnya nggak muluk di makanan aja. Iya benar.
di apa? Mungkin di obat, mungkin farmasi itu maksudnya farmasi itu nggak muluk-muluk di obat aja, sebenarnya bisa juga nih ke ranahnya ke pangan. Makanya ada sangkut pautnya juga untuk di kosmetik bisa. Makanya farmasi itu bisa juga jadi kadar keamanan pangan gitu. Kalau dari bidan, kebidanan Ibu? Jujur, kalau untuk dari bidan, saya pun juga bingung. Sepertinya tidak ada sangkut pautnya. Aduh, jawaban jujur kan Pak? Bingung. Kalau untuk bidan, basicnya sangat jauh sekali untuk menjadi kader keamanan pangan, karena fokusnya ke pangan. Kalau untuk selama pembelajaran praktek kami tidak sampai ke pangan. Kalau untuk pangan mungkin ke gizi untuk cocok gizi karena cocok ke anak. Kalau counseling Ibu? Kalau counseling memang ada benang merahnya. Ada. Kami ada TPM, tempat pengolahan makanan. Nah, di situ kami memang mengawasi. Dari produksinya, dari bahannya memang kami mengawasi ya. Untuk sanitasinya juga, bagaimana limbahnya dibuang, Iya. bagaimana pengelolaan makannya, apa tempat simpannya makanan itu. Pokoknya dari awal, Iya. dari bahan Sampai jadi. dari produksi sampai jadi. Terus untuk sanitasinya juga kan. Oke, dari situ kalau kami. Oke, Ibu, ini kan bersangkutan lagi. Bu, ini kan bersangkutan dengan bahan pangan ya. Apa sih tips dan saran untuk masyarakat? Mungkin nggak terlalu banyak ya kalau kita sebagai sebagai kader menyarankan masyarakat tuh harus lebih selektif lagi dalam memilih makanan, apalagi makanan dalam kemasan. Misal kita lagi belanja ke supermarket, Indomaret, Alfamart kayak gitu, kita harus lihat betul-betul kemasannya itu apa masih baik atau tidak, sudah rusak atau emang masih baik sesuai dengan produksinya di pabrikan. Harus lebih selektif sih, kayak di pasar juga memilih makanan-makanan yang masih basah, harus higienis. Terus juga kayak milih-milih lauk pauk kayak ikan, daging, telur itu harus benar-benar lihat masih segar atau tidak gitu sih. Di skip nih. Oke, untuk yang kemasan tadi kita bisa mengecek secara ceklik. Ceklik. Balik lagi ke ceklik. Cek kemasan, cek label, Iya, cek izin edar, dan kadaluarsa. cek kadaluarsa. Oke. Harus itu ya, 4 ini. Oke. Ceklik guys ya. Nah, ceklik. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi tips dan saran untuk kami juga yang masih belajar dan masyarakat juga. Terima kasih juga sudah berkunjung di SMK Farmasi, tepatnya di podcast Nongki Ngobrol Ringan Anak Farmasi. Baik, saya Nova Elsa selaku host podcast Nongki Ngobrol Ringan Anak Farmasi. Mengucapkan terima kasih. Baik, saya pamit undur diri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.